breathe, I can see right through you. You seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Perkenalkan, nama saya Matilda Takesan dengan NIM 2423762111 dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata kelas 2D UPW dengan mata kuliah Pengantar Industri Perjalanan Wisata. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu pariwisata menurut Undang-Undang Kepariwisataan. Jadi, Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 9 tahun 1990 menyatakan bahwa pariwisata adalah sebuah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan dan mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha layanan pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Jadi menurut saya, pariwisata adalah sebuah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perjalanan wisata. Jadi jenis-jenis perjalanan wisata ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah business travel. Jadi business travel ini jelas tujuannya untuk berbisnis. Yang kedua adalah leisure travel, perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya untuk bersenang-senang, tapi sebaliknya juga untuk menambah wawasan. Yang ketiga adalah individual travel. Individual travel ini adalah perjalanan yang dilakukan dengan kepentingan pribadi seperti mengunjungi teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi Biro Perjalanan Wisata atau BPW. Jadi BPW atau Biro Perjalanan Wisata ini mempunyai fungsi yang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Jadi fungsi umum dari Biro Perjalanan Wisata atau BPW yaitu berfungsi untuk dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan wisata pada umumnya dengan perjalanan wisata pada khususnya. Berikutnya adalah fungsi Biro Perjalanan Wisata atau BPW secara khusus. Jadi fungsi dari BPW dengan fungsi khusus dibagi lagi menjadi 2, yaitu travel bureau sebagai intermediary atau perantaraan. Jadi travel bureau akan berfungsi sebagai perantaraan antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata atau sebagai supplier untuk kepentingan wisatawan. Ia bertugas melengkapi segala informasi tentang berbagai hal yang menyangkut perjalanan wisatawan, terutama daerah tujuan yang akan dikunjungi, memberikan nasihat atau petunjuk perjalanan wisata atau itinerary yang baik, termasuk pemilihan hotel, transportasi, bar, dan restoran, pertunjukan, dan bisnis. Yang kedua itu travel bureau sebagai organisator. Jadi ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu travel bureau harus bisa menciptakan kerjasama yang baik dengan wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata dan menyiapkan bermacam-macam paket wisata baik berupa tailor-made tour maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan ke wisatawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agen perjalanan wisata. Jadi agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantaraan di dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang Biro Perjalanan Wisata. Jadi Biro Perjalanan Wisata adalah sebagai salah satu dari industri pariwisata yang menghasilkan produk yang mengacu kepada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Dan Biro Perjalanan Wisata juga dapat diartikan sebagai usaha dan komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan perjalanan dengan bertujuan berwisata. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Pull your panties down from under you.